Dewa Perang Ye Shikai. Bab 321. Halo, Tuan Wu, sudah larut malam, apakah ada yang salah? Pikiran Su Qingyu sedang pusing dan dia terdengar lelah. Alkohol membuat kelopak matanya berat. Dia mengusap pelipisnya, mencoba menjernihkan otaknya. Nona Su, pesawatnya. Jatuh, ayahku. Wu Yu berbicara sebentar-sebentar, dan dia tampak menangis. Ketika dia menyebutkan kecelakaan pesawat, otak Su Qingyu mengeluarkan suara, bang, seolah-olah terkena bom atom. Ia terus bertanya dalam benaknya, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi. Su Qingyu segera memberitahu rekan-rekannya tentang masalah itu. Semua orang terdiam, dengan ekspresi muram di wajah mereka. Mereka baru saja merayakan keberhasilan negosiasi, tetapi kemudian mereka menerima berita buruk tentang Wu Liang. Ini adalah pasang surut terbesar dalam hidup. Sambil mengendarai mobil, Su Qingyu dan An Lan langsung menuju rumah keluarga Wu. Dekorasi yang biasanya megah dan indah kini ditutupi layar putih dan kain putih. Aula yang ramai itu kini menjadi sunyi. Semua anggota keluarga Wu berpakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu Su Qingyu memasuki pintu, dia melihat Wu Yu, juga berpakaian hitam, diam-diam menatap peti mati kayu di tengah aula. Tuan Wu, apa yang sebenarnya terjadi? Su Qingyu berjalan langsung ke sisi Wu Yu, dengan paksa menekan kecemasan di hatinya, dan berkata dengan prihatin. Berita buruk tentang Wu Liang merupakan pukulan terbesar bagi Wu Yu, dan Su Qingyu tidak ingin menambahkan bahan bakar ke dalam api. Pesawat yang terbang ke Guangzhou tiba-tiba meledak di udara, dan semua orang tewas. Setelah waktu yang lama, Wu Yu berbicara perlahan, suaranya sangat lembut dan nadanya sangat acuh tak acuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya tampak baik-baik saja. Su Qingyu juga tidak bisa menerima kenyataan ini. Kematian Wu Liang terlalu mendadak dan aneh, yang pasti membuat banyak orang berimajinasi. Dentuman, dentum, dentum. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki dan sekelompok pria berpakaian hitam masuk dari luar pintu. Yang memimpin mereka adalah Wu Zijian, putra tertua keluarga Wu, dan Wu Ke. Di belakang mereka ada sekelompok pengawal. Mereka tampak sedih. Ketika Wu Yu melihat mereka, dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan luapan amarah pun membuncah. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat terkasih, saya yakin bahwa setiap orang yang pernah datang ke sini mengetahui alasannya. Wu Ke perlahan berjalan ke podium dan berbicara ke mikrofon dengan nada yang dalam, seolah-olah dia sedang berduka. Kepala keluarga Wu, Tuan Wu Liang, sayangnya menemui ajal di malam hari. Sebagai adiknya, dia merasa sangat sedih atas kejadian ini. Wu Ke bahkan meneteskan air mata saat berbicara. Dia melepas kacamatanya untuk menyesuaikan nada suaranya dan berbicara perlahan. Su Qingyu tidak tahu, tapi Wu Yu tentu tahu kebenarannya. Dia ingin segera mencekik Wu Ke sampai mati. Dia merasa sedih atas kematian kelinci itu dan sangat munafik. Meninggalnya Ten Wu Liang merupakan kehilangan besar bagi keluarga Wu dan grup Wu. Wu Ke terus-menerus berbicara tentang kesedihannya. Su Qingyu melihat sekeliling dan melihat banyak orang di tempat kejadian, termasuk anggota keluarga Wu, eksekutif senior grup Wu, dan beberapa pejabat tinggi dan politisi di Hong Kong, serta elit sosial. Ketika seseorang meninggal, itu seperti lampu padam. Kita harus berduka dan menerima perubahan itu. Meskipun Tuan Wu Liang meninggal dunia, keluarga tidak dapat hidup tanpa seorang tuan bahkan sehari pun. Kita harus memilih kepala keluarga yang baru sesegera mungkin. Ketika Wu Ke mengatakan ini, semua orang yang hadir mengangkat kepala. Wu Ke memandang Wu Zijian dengan tidak wajar, dan hampir tidak ada yang memperhatikan bahwa sudut mulut mereka menunjukkan sedikit senyuman. Grup Wu adalah bisnis keluarga. Menurut tradisi, kepala keluarga harus diwariskan kepada putra tertua. Karena kakak laki-laki tertua saya tidak meninggalkan surat wasiat, saya pikir posisi kepala keluarga harus diwariskan kepada putra tertua Wu Zijian. Wu Ke mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kata demi kata. Begitu dia selesai berbicara, semua orang mulai berbicara. Melihat lekukan mulut Wu Zijian, Wu Yu tahu apa yang sedang terjadi. Dia menjadi sangat marah dan kehilangan kelembutannya yang biasa. Dia bergegas maju dengan marah dan meninju wajah Wu Zijian. Ledakan. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Wu Zijian terkena pukulan di hidung hingga berdarah, lalu terjatuh ke tanah. Bajingan, Wu Ke, jelas sekali kaulah yang merencanakan dan membunuh ayahku untuk merebut posisi kepala keluarga. Wu Yu berteriak sambil menunjuk Wu Ke di atas panggung. Ya Tuhan, bukankah ini Wu Yu,
putra kedua keluarga Wu. Ya, apa yang baru saja dia katakan, bahwa Wu sedang merencanakan konspirasi, apakah itu benar? Para penonton menjadi kacau, semua orang berseru kaget, Wu tersenyum lagi, dia mencapai efek yang diinginkannya. Berani sekali kau, Wu Yu. Kau adalah putra kedua dari keluarga Wu. Bagaimana kau bisa memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga? Dan sekarang kau bahkan terang-terangan memukuli orang. Wu mengumpat keras sambil berdiri di atas panggung. Su Qingyu juga menyadari bahwa Wu Yu terlalu impulsif dan segera menghentikannya. Wu Zijian perlahan bangkit dan menyeka darah dengan tisu. Dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia menatap Wu Yu dengan senyum sinis di wajahnya. Wu Zijian, kau binatang buas, beraninya kau membunuh ayahmu sendiri. Wu Yu kehilangan akalnya dan berteriak keras. Kalau saja pengawalnya tidak menghentikannya, dia pasti akan maju dan meneruskan perlawanannya. Wu Yu, kau membuat keributan di aula duka, yang jelas membuat kepala keluarga gelisah. Kau tidak layak menjadi keturunan keluarga Wu. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di tengah kerumunan. Wu Zijian adalah putra tertua, jadi dia harus mewarisi posisi kepala keluarga. Suara-suara itu semua berasal dari orang-orang keluarga Wu sendiri, yang sebagian besar berasal dari cabang samping keluarga Wu. Tentu saja, adegan hari ini telah direncanakan sebelumnya oleh Wu untuk menggunakan momentum tersebut untuk memberikan pukulan terhadap Wu Yu. Para tamu yang terhormat dari kota Hong Kong, saya sangat menyesal membiarkan Anda melihat pemandangan ini. Saya harap masalah ini berakhir di sini. Wu berbicara pada saat ini. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk mengendalikan situasi. Lagi pula, masih banyak tamu asing di sini. Di sisi lain, tujuannya adalah agar Wu Yu meninggalkan kesan buruk di hati mereka. Dengan cara ini, Wu Yu tidak akan mendapat bantuan apapun baik dari dalam maupun luar. Hampir semua orang di kalangan bisnis dan politik kota Hong Kong tahu bahwa Wu Yu adalah seorang jenius bisnis dan manajer yang baik. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Wu berkembang pesat di bawah manajemennya. Namun, Wu Zijian adalah orang bodoh yang kecanduan makan, minum, berjudi, dan tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan. Wu khawatir Wu Zijian tidak akan didukung oleh semua orang, jadi rencananya adalah mendiskreditkan Wu Yu semaksimal mungkin. Wu Yu, karena kamu juga putra kakak tertuaku, aku tidak ingin membahas masalah hari ini. Apa yang telah kamu lakukan telah membawa aib bagi keluarga Wu. Wu berkata dengan suara dingin, lalu berbalik menghadap orang-orang di antara penonton. Kebetulan sekali semua tamu dari kota Hong Kong hadir di sini hari ini dan dapat membantu memberikan kesaksian. Sekarang saya mencalonkan Wu Zijian, putra tertua keluarga Wu, sebagai kepala keluarga berikutnya. Semua anggota keluarga Wu, baik dari garis keturunan langsung maupun tidak langsung, silakan angkat tangan jika Anda setuju. Begitu dia selesai berbicara, Wu adalah orang pertama yang mengangkat tangannya, dan kemudian banyak tangan bermunculan seperti jamur setelah hujan. Wu Yu sangat marah saat melihat pemandangan di depannya. Dia mengenal orang-orang ini luar dalam. Mereka melakukan ini hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tanpa peduli dengan naik turunnya keluarga Wu. Wu Yu sangat marah hingga dia memuntahkan darah, matanya menjadi gelap, dan dia pingsan. Bab 322. Wu Yu dibantu oleh beberapa pengawal dan dilarikan ke rumah sakit. Su Qingyu secara garis besar mengerti apa maksud perkataan mereka. Melihat Wu Yu pingsan di tanah karena marah dan putus asa, dia juga menunjukkan ekspresi khawatir. Dia melotot tajam ke arah Wu lalu meninggalkan rumah besar Wu bersama sekelompok pengawal. Karena tidak ada yang keberatan, aku akan mengangkat Wu Zijian sebagai kepala keluarga yang baru. Semua anggota keluarga Wu harus mematuhi perintahku. Wu berkata dengan suara keras, ada begitu banyak tamu dari kota Hong Kong di sini. Saya harap Anda dapat mendukung keluarga Wu kami di masa mendatang. Tentu saja, tentu saja. Itu sudah pasti. Keluarga Wu akan berkontribusi pada pengembangan kota pelabuhan kita, dan kita pasti akan mendukung mereka. Para tamu asing di antara hadirin juga mengikuti kata-kata Wu dan menunjukkan niat baik kepada Wu Zijian. Untuk sesaat, upacara berkabung yang semula berubah menjadi upacara perayaan. Sekelompok anak-anak keluarga Wu dan Taipan bisnis mengelilingi Wu Zijian dan menyanjungnya. Tak jauh dari situ, tubuh Wu Liang yang belum mendingin masih berada di dalam peti kayu. Hanya ada beberapa orang di sekitarnya. Perbedaannya begitu dingin dan acuh tak acuh. Itu mengerikan.
Karena serangan propaganda Wuke, berita utama di surat kabar Hong Kong akhir-akhir ini semuanya tentang berita kematian Wu Liang dan suksesi Wu Zijian. Rumah sakit Harbor City. Wu Yu perlahan membuka matanya dan langit-langit putih mulai terlihat. Dia melihat sekelilingnya dan melihat Su Qingyu dan Ye Shikai duduk di sofa di sampingnya dengan mata sedikit terpejam, seolah-olah mereka sedang beristirahat. Batuk-batuk. Wu Yu terbatuk 2 kali. Bibirnya pecah-pecah dan tenggorokannya sangat kering sehingga terasa seperti berasap. Faktanya, dia telah koma selama sehari. Tuan Wu, Anda baik-baik saja. Keduanya terbangun karena batuk ringan dan berjalan ke tempat tidur Wu Yu. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, Nona Su, tolong cepat beritahu aku, apa yang terjadi dengan keluarga Wu. Apakah ayahku sudah dimakamkan? Di mana Wu Ke? Wu Yu berkata dengan cemas, mengajukan pertanyaan seperti rentetan tembakan meriam, tanpa henti. Wu Ke telah mengumumkan kepada publik bahwa Wu Zijian akan menjadi kepala keluarga yang baru. Hampir semua anggota keluarga Wu telah setuju. Ayahmu telah dimakamkan. Tuan Wu, jangan khawatir. Ye Shikai menepuk bahu Wu Yu, memberi isyarat padanya untuk berbaring, lalu berkata dengan ringan. Sialan, ayahku pasti dibunuh oleh Wu Ke. Dia khawatir aku akan diasingkan jika aku menjadi kepala keluarga, jadi dia bersekongkol dengan Wu Zijian dan berencana membunuh ayahku untuk merebut posisi kepala keluarga. Setelah mendengar ini, wajah Wu Yu menjadi pucat dan dia menunjukkan ekspresi putus asa. Dia menggertakkan giginya, tetapi hatinya dipenuhi kebencian dan keengganan. Tuan Wu, jangan terlalu bersemangat sekarang. Yang lebih penting adalah pulih dari penyakitmu. Su Qingyu menghiburnya dengan lembut, mendesah pelan, dan sedikit kesedihan melintas di matanya. Ngomong-ngomong, Nona Su, apakah Tianya dan Wu sudah berubah pikiran tentang kerja sama mereka? Tiba-tiba, Wu Yu teringat sesuatu dan bertanya dengan cemas. Kemarin, manajemen Puncak Wu mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri kerja sama dengan Tianya dan bekerja sama dengan Ji Group sebagai gantinya. Su Qingyu perlahan mengangkat kepalanya, matanya merah, dan berkata ringan. Ya, maafkan saya, Nona Su, ketika Wu Yu mendengar berita itu, hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Demi kerja sama kedua keluarga, Su Qingyu dan Wu Yu bekerja siang malam dan mencurahkan seluruh tenaga mereka, tetapi mereka tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Lupakan saja, tidak apa-apa, Tuan Wu. Saya tidak menyalahkan Anda. Suami saya dan saya telah melihat usaha Anda. Anda harus menjaga kesehatan Anda. Su Qingyu buru-buru menghiburnya. Selain Wu Yu, korban terbesar dari terputusnya kerjasama kedua keluarga tersebut adalah Su Qingyu. Semua usahanya selama ini sia-sia. Tindakan Wu Ke yang memutus sumber dana terlalu kejam dan langsung menekan Wu Yu. Tuan Wu, kali ini saya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Meskipun perusahaan tidak dapat bekerja sama lagi, saya sangat ingin berteman dengan Tuan Wu. Su Qingyu mendesah. Karena kerja sama telah berakhir, Tianya Group tidak perlu lagi tinggal di Gangcheng. Tunggu sebentar, Qingyu. Ye Shikai tiba-tiba memanggil, mengejutkan mereka berdua. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu pasti akan mencapai tujuanmu? Mengapa kamu ingin mundur ketika kamu menghadapi sedikit kesulitan? Tapi kali ini, Su Qingyu menundukkan kepalanya karena kecewa. Ku bilang, kalau itu yang kau mau, aku akan membantumu mendapatkannya. Kau sudah lupa. Sebuah suara tegas terdengar di telinga Su Qingyu. Dia mengumpulkan keberanian untuk mendongak dan menatap mata tegas Ye Shikai. Rasa aman dan ketergantungan muncul secara spontan. Tuan Wu, Anda harus menjaga diri Anda baik-baik dan mengatur suasana hati Anda. Saya akan membantu Anda mengambil kembali semua milik keluarga Wu. Ye Shikai menoleh dan berkata kepada Wu Yu. Terima kasih, Tuan Ye. Wu Yu tampak bersyukur. Sama-sama. Aku tidak melakukan ini untuk membantumu. Aku melakukan ini untuknya. Ye Shikai menunjuk Su Qingyu di belakangnya dan berkata dengan tenang, apapun yang dia inginkan, aku pasti akan membantunya. Ketuk-ketuk-ketuk. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu, lalu seorang pria berjas masuk. Pengacara Wang, Anda di sini. Wu Yu berkata dengan gembira saat dia melihat pria itu. Tuan Wu, bagaimana kondisi Anda? Pengacara itu duduk di samping tempat tidur dan mengeluarkan dokumen dari tasnya. Oh, tidak apa-apa, Tuan Ye. Dia penasihat hukum utama Wu dan teman baik ayah saya. Wu Yu memperkenalkan mereka berdua. Pengacara Wang, bagaimana situasi Wu? Hei, Tuan Wu, silakan lihat sendiri. Pria itu menghela napas dan menyerahkan dokumen itu.
Karena ayahmu tidak meninggalkan surat wasiat, maka 40% saham yang dimilikinya akan dibagi dua antara kamu dan Wu Zijian, dengan masing-masing dari kalian memegang 20%. Mengenai properti lainnya, saat ini kami sedang mendistribusikannya. Pria itu merasa sedikit kecewa. Dia selalu optimis tentang Wu Yu. Tidak seperti orang-orang kaya generasi kedua yang hanya bergantung pada orang tua mereka, pria itu tahu bahwa Wu Yu tidak hanya berbakat tetapi juga pekerja keras. Dia adalah kandidat yang sempurna untuk mengambil alih kelompok Wu. Namun, dia tidak berdaya dalam situasi saat ini. Bagaimanapun, dia hanya orang luar di Wu Group. Dalam beberapa hari terakhir, Wu telah melenyapkan para pembangkang di perusahaan dan mulai sepenuhnya menghilangkan ancaman internal. Kadang-kadang, bahkan dia harus menyerah. Setidaknya aku masih punya sesuatu. Wu Yu memegang erat-erat dokumen pembagian warisan di tangannya, hatinya dipenuhi dengan keengganan. Dia bersumpah untuk mengambil kembali semua yang telah hilang darinya. Tuan Wu, saya minta maaf karena tidak dapat membantu Anda saat ini, dan saya. Pria itu berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Wu Yu, nadanya penuh dengan permintaan maaf. Pengacara Wang, saya yang harus berterima kasih. Saya mengerti Anda. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri atau berpikir terlalu banyak. Wu Yu memahaminya. Setiap orang memiliki istri, anak-anak, dan orang tua lanjut usia di rumah. Dia juga perlu bekerja. Jika dia secara terbuka menentang Wu Ke, dia pasti akan dikecualikan. Ketika Anda tinggal di bawah atap seseorang, Anda harus menundukkan kepala. Bab 323. Baiklah, jika Anda butuh sesuatu, Tuan Wu, silakan saja. Pengacara Wang berkata dengan tegas, lalu menghela nafas, tetapi saya rasa saya tidak dapat bekerja di Wu Group terlalu lama. Pengacara Wang, apakah Anda akan pergi? Wu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, beberapa transaksi yang diambil alih Wu Kexin sebenarnya ilegal. Meskipun saya sudah bekerja untuk Wu begitu lama, saya tidak bisa ikut dengannya. Nada bicara pengacara Wang mengungkapkan kebenciannya terhadap Wu Kexin. Dia terkenal dalam profesi hukum dan tidak akan melakukan apapun untuk membantu menghilangkan kecurigaan adanya transaksi ilegal. Baiklah, jika suatu hari nanti aku bisa mengendalikan keluarga Wu lagi, tolong kembalilah dan bantu aku. Wu Yu mengangguk tak berdaya. Jika grup Wu diibaratkan sebagai sebuah dinasti, maka Wu Ke, sang Perdana Menteri, yang licik, telah merugikan banyak menteri setia dari dinasti sebelumnya. Setiap perombakan personil merupakan kesempatan yang baik untuk menyingkirkan para pembangkang. Tentu saja. Baiklah, Tuan Wu, saya akan kembali dulu. Pengacara Wang berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada Wu Yu, dan kemudian segera berjalan keluar dari bangsal. Tuan Wu, jangan terlalu sedih. Selama Anda memiliki pegunungan hijau, Anda tidak akan pernah khawatir tentang kayu bakar. Lagi pula, siapa yang mengatakan bahwa Wu Zijian yang berinisiatif? Setelah pengacara Wang pergi, Ye Shike tiba-tiba tertawa. Tuan Ye, Anda tidak tahu bahwa 15% saham Wu Group berada di tangan keluarga Wu. Di perusahaan, hak suara atas saham-saham ini berada di tangan kepala keluarga. Dengan kata lain, Wu Zijian memiliki 35% hak suara dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Wu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata lembut. Wu Group seperti mantel luar, dan orang-orang di dalamnya tetap keluarga Wu. Sebagai anggota keluarga Wu, mereka tetap harus mematuhi perintah kepala keluarga. Dan ada 15% milik Wu Ke, jadi kubu Wu Zijian punya setengah sahamnya. Su Qingyu menambahkan. Semua orang tahu bahwa jika seseorang memiliki lebih dari setengah saham, ia setara dengan seorang diktator. Kubu Wu Zijian menguasai 50% saham, yang hanya selangkah lagi menuju kediktatoran. Bukankah hanya 50%? Itu masih tersisa 50%, kata Ye Shike dengan nada meremehkan. Apa yang kamu bicarakan? 30% lainnya ada di tangan orang luar. Su Qingyu mengira Ye Shike datang ke sini untuk memamerkan kekayaannya dan tak dapat menahan diri untuk menatapnya dengan dingin. Itu benar. Nama belakangku adalah Ye, bukan Wu. Tentu saja kamu orang luar. Tidak, apa maksudmu? Su Qingyu berkata dengan santai, namun baru setengah jalan dia tiba-tiba tertegun, menatap wajah Ye Shike dengan heran. Secara harfiah, saya memang bukan anggota keluarga Wu. Ye Shike tersenyum dan mengeluarkan tas berkas dan menyerahkannya langsung kepada Wu Yu. Buka dan lihatlah. Wu Yu menatap Ye Shike dengan curiga, lalu membuka kantong berkas, mengeluarkan beberapa kertas tipis di dalamnya, dan membacanya sekilas. Tuan Ye, apakah ini benar?
Setelah melihat bagian terakhir, tangan Wu Yu tidak bisa berhenti gemetar dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tentu saja benar. Sungguh menyakitkan menghabiskan uang sebanyak ini. Ye Shikai berpura-pura tertekan. Sayang, apa-apaan ini? Su Qingyu sangat penasaran saat dia melihat Wu Yu begitu gembira hingga dia ingin menangis, jadi dia meraih lengan Ye Shikai dan bertanya. Hehe, ini adalah kelemahan fatal Wu Zijian. Ye Shikai tersenyum misterius. Ketuk, ketuk, ketuk. Tiba-tiba pintu bangsal berdering lagi. Mereka bertiga berbalik pada saat yang sama dan melihat seorang pria besar berpakaian hitam berdiri di luar pintu. Melihatnya, wajah Wu Yu penuh dengan kewaspadaan dan permusuhan. Tuan Wu, siapa ini? Su Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat ini. Namanya Zhao De, dan dia adalah orang kepercayaan Wu Zijian. Dia pasti datang ke sini untuk memeriksa keadaanku. Wu Yu berkata dengan dingin. Sebagian besar tugas Wu Zijian ditugaskan kepada Zhao De. Tuan muda kedua, apa kabar? Zhao De meletakkan keranjang buah di atas meja dan berkata dengan hormat kepada Wu Yu. Huff, kamu dikirim oleh Wu Zijian, kan? Jangan khawatir, aku dalam keadaan sehat. Kembalilah dan katakan padanya untuk berhati-hati dan jangan terlalu sombong. Wu Yu berkata dengan suara dingin, tanpa belas kasihan. Tuan muda kedua, Anda salah paham. Saya tahu Anda mungkin tidak percaya kepada saya, tetapi saya tetap ingin mengklarifikasi sesuatu hari ini. Wu Yu hampir kehilangan kesabarannya ketika dia dihentikan oleh Ye Shikai yang jeli. Dia lalu menoleh ke arah Zhao De dan berkata, silakan, Tuan muda kedua dan saya mendengarkan di sini. Tuan muda kedua, saya tahu Anda pasti mengira saya adalah orang kepercayaan Tuan muda tertua sekaligus anteknya, tetapi saya datang ke sini hari ini hanya untuk mengklarifikasi identitas saya. Zhao De berkata dengan cemas, dan bahkan menjadi sedikit bersemangat pada akhirnya. Dari cara Ye Shikai menatapnya, sepertinya dia tidak berbohong. Oh, memperjelas identitasmu, identitas apa lagi yang kamu miliki? Wu Yu menoleh dan bertanya dengan dingin. Zhao De menatap Ye Shikai dan Su Qingyu dengan ekspresi malu. Tidak apa-apa, bicarakan saja di sini, tidak perlu menghindarinya. Wu Yu berkata dengan tenang. Sebenarnya, aku orangnya Tuan, bertanggung jawab untuk ditempatkan di sebelah Tuan muda tertua. Perkataan Zhao De sangat mengejutkan, dan mereka bertiga menghirup udara dingin. Jika memang demikian, identitas Zhao De sungguh luar biasa. Mengapa aku harus percaya padamu? Wu Yu berteriak. Ini, Nona Su dan Tuan Ye bisa membuktikannya. Zhao De menunjuk ke arah Su Qingyu dan berkata dengan tegas, seolah-olah dia telah meraih sedotan penyelamat hidup. Bagaimana aku bisa membuktikannya? Su Qingyu sedikit bingung ketika dia menunjuk ke arahnya. Nona Su, ketika Anda berada di Yanjing, apakah Anda menerima bom? Dan Tuan Ye, ketika Anda berada di Yanjing, apakah Anda tertembak di rumah? Dan ada catatan di dalam peluru itu. Zhao De berkata dengan cemas. Itu kamu, itu kamu. Su Qingyu dan Ye Shikai berkata serempak, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa pria bersenjata misterius itu adalah Zhao De. Ya, itu aku. Saat itu, aku mengintai di samping Tuan Muda dan mendapatkan kepercayaannya. Ketika dia sedang membahas kerjasama di keluarga Ji, aku mendengar sebuah percakapan. Zhao De mengangguk cepat dan menjawab. Saya mendengar bahwa mereka tampaknya akan menggunakan bom terhadap Nona Su, jadi saya bersembunyi di kamar mandi. Karena ini melibatkan masalah mitra kerjasama, saya segera melaporkan masalah tersebut kepada majikan. Zhao De menjelaskan. Matanya tidak menunjukkan bahwa dia berbohong, dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang pria bersenjata itu. Dengan cara ini, Ye Shikai akhirnya mengetahui keseluruhan ceritanya. Tidak heran Wu Liang sebelumnya optimis terhadap Tianya Group. Dia tidak menyangka ada bom waktu yang mengintai di samping Wu Zijian. Wu Liang pasti mengetahui semua kegiatan Wu Zijian. Tidak heran orang tua itu begitu pesimis terhadap Wu Zijian. Bab 324. Beberapa malam yang lalu, aku melihat guru tertua dan guru kedua Wu sedang mendiskusikan sesuatu di ruangan itu. Mereka bahkan melarangku untuk mendengarkan. Namun, aku tidak menyangka bahwa beberapa hari kemudian, guru itu mengalami kecelakaan. Zhao De berkata di sini, wajahnya penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Aku diadopsi oleh tuanku saat aku masih muda. Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah lama mati, tapi sekarang. Sayang sekali. Kata Zhao De sambil menyalahkan dirinya sendiri hingga air matanya jatuh. Ini salahku karena tidak menyadarinya tepat waktu. Kemudian,
Dia olah duka, kamu memarahi Wuke, dan kemudian aku benar-benar mengerti segalanya. Baiklah, Zhao De, aku pernah bersalah padamu sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Setelah mendengarkan ini, Wu Yu menghela napas dan mengangguk sedikit. Aku akan melakukan yang terbaik dalam hidupku dan tetap setia bahkan setelah mati. Aku, Zhao De, tidak akan pernah mengkhianati tuanku. Zhao De mengangkat tangan kanannya dan mengumpat. Sekarang ayahku sudah meninggal, apa keputusanmu? Wu Yu bertanya dengan tenang. Wu Zijian dan Wu Ke adalah pembunuh majikanku. Tidak mungkin aku akan tunduk pada mereka. Dengan mengatakan itu, niat Zhao De sangat jelas. Dia datang untuk menyerah, dan apakah Wu Yu akan menerima tawarannya atau tidak bergantung padanya. Baiklah, aku percaya padamu. Dan kau akan mengikutiku mulai sekarang. Wu Yu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk dengan tegas. Kematian Wu Liang memberikan dampak yang besar padanya, dan juga memberinya banyak pelajaran, tentang sifat manusia yang tidak menentu dan perubahan dunia. Dia tidak menyangka ada begitu banyak orang di keluarga Wu yang mengambil hati orang-orang berkuasa. Terima kasih, Tuan Muda Kedua. Zhao De berkata dengan hormat. Dalam proses mengambil kembali keluarga Wu, ribuan dan ribuan orang akan dibutuhkan untuk membantu. Wu Yu harus mengumpulkan setiap energi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan serangan balik. Tuan Muda Kedua, ini adalah beberapa bukti yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Semuanya adalah bukti perdagangan rahasia antara Wu Zijian dan Wu Ke. Banyak di antaranya yang ilegal, dan ada juga beberapa industri gelap. Sekarang saya serahkan semuanya kepada Anda, Tuan Muda Kedua, dan berharap ini dapat membantu Anda. Zhao De mengeluarkan flash drive USB dari sakunya dan menyerahkannya kepada Wu Yu. Baiklah, terima kasih banyak. Setelah mengatasi kekhawatirannya, Wu Yu segera menyelesaikan prosedur keluar dari rumah sakit. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah pergi ke perusahaan Wu. Kalian semua, keluarlah. Kalian tidak perlu pergi bekerja mulai besok. Begitu dia memasuki perusahaan, dia melihat sekelompok orang memegang kotak kardus. Seorang pria yang belum pernah dilihat Wu Yu sebelumnya mendorong mereka keluar pintu. Hentikan, semuanya. Siapa kalian dan apa yang kalian lakukan? Wu Yu berteriak dengan kasar. Zhao De mencengkeram kerah pria itu dan menjatuhkannya ke tanah dengan pukulan. Siapa dia? Berani sekali memukul kepala bagian pemasaran. Pria itu memiliki bintang di matanya dan terhuyung-huyung untuk memegang matanya. Dia berwajah tajam dan terus berteriak dengan suara serak. Saya Tuan Muda Kedua. Wu Yu berkata dengan dingin. Pria itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan bodoh, apakah Anda Tuan Muda Kedua dari keluarga Wu? Itu benar. Wu Yu mendengus dingin dan berbalik untuk melihat para karyawan. Banyak di antara mereka adalah wajah-wajah yang dikenal. Mereka semua adalah tulang punggung elit Departemen Pemasaran asli. Pada saat ini, mereka menatap pengawas baru itu dengan marah. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kalian semua diusir? Wu Yu berjalan mendekati mereka dan berkata menghibur. Wakil manajer umum, Anda di sini. Orang ini yang datang hari ini dan mengatakan bahwa dia adalah pengawas yang ditunjuk oleh atasan. Kemudian dia membawa kami semua ke tingkat akar rumput tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kami berdebat dengannya dan dia langsung memecat kami. Salah seorang karyawan wanita berkata dengan marah. Mengapa Anda memecat mereka? Zhao De menangkap pria itu dan Wu Yu bertanya dengan dingin. Omong kosong, sebagai seorang supervisor, tidak bisakah saya memecat seorang karyawan? Pria itu tahu identitas Wu Yu, tetapi dia tidak takut sama sekali. Dia tampak tak kenal takut dan berkata dengan arogan, Tuan Kedua, saya percaya pada ketua untuk menunjuk saya secara langsung. Saya rasa Anda tidak dapat memecat saya. Kamu seorang pemberontak. Wu Yu berteriak dan menamparkan pengawas itu begitu keras hingga dia merasa pusing. Beraninya seorang budak membentakku. Yesike menyaksikan adegan ini dalam diam dan diam-diam mengacungkan jempolnya. Kau. Berani pukul orang? Mana satpam, mana satpam? Pria itu sadar dan berteriak minta tolong, tetapi tidak ada seorang pun di sekitarnya yang peduli padanya. Siapa yang berteriak? Pada saat ini, sebuah suara datang dari pintu. Semua orang berbalik. Setelah lelaki itu mengenali orang tersebut, dia benar-benar jatuh di depannya. Ketua, sekarang Anda di sini, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Penampilan pria yang seperti budak itu terungkap sepenuhnya. Dia seperti anjing pesek di kaki orang yang datang. Ya, orang yang datang adalah Wu Zijian, dan di belakangnya ada si rubah tua Wu Ke. Hai,
saudara kedua, bagaimana kesehatanmu? Aku baru saja mengambil alih grup Wu dan memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Aku belum sempat mengunjungimu. Wu Zijian tersenyum dengan senyum palsu, dan ekspresi munafiknya menjijikkan. Saya baik-baik saja. Wu Yu tersenyum dingin. Ketua, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Pria itu memeluk paha Wu Zijian dengan penuh rasa iba. Keluarlah dari sini, dasar bajingan. Kau tidak tahu siapa dia. Dia putra kedua dari keluarga Wu. Beraninya seorang pengawas sepertimu bertindak begitu lancang. Wu Zijian menendangnya dengan ekspresi jijik. Wu Zijian, apa yang terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba mengganti pengawas? Wu Yu menunjuk pria itu dan bertanya. Haha, karena saya yang memimpin perusahaan, tentu saja saya harus menempatkan beberapa orang yang cakap di posisi tersebut. Jika Anda keberatan, Anda dapat mengajukan banding ke Dewan Direksi. Wu Zijian berkata dengan nada sinis. Kamu, Wu Yu sangat marah hingga dia menggertakkan giginya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Wu Zijian. Baiklah, aku tidak akan ikut campur dalam urusan di sini. Ada banyak hal yang harus diserahkan di perusahaan, jadi aku tidak akan menemanimu. Wu Zijian tersenyum, berbalik dan pergi. Kau mendengarku. Kenapa kau tidak keluar dari sini sekarang? Setelah Wu Zijian pergi, sang pengawas tampaknya telah menerima semacam surat perintah dan berteriak langsung ke arah karyawan tanpa mempedulikan kehadiran Wu Yu. Orang-orang itu menatap atasan mereka dan, di bawah intimidasi sekelompok petugas keamanan, mereka menjadi tertekan dan harus meninggalkan perusahaan. Semuanya, mohon tunggu sebentar. Ketika semua orang berkemas dan bersiap untuk pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Berbalik, mereka melihat Wu Yu segera mengikuti mereka. Wakil manajer umum, apakah ada hal lain yang dapat Anda lakukan untuk saya? Seorang karyawan wanita merasa sedikit lebih baik ketika dia melihat Wu Yu. Sebelumnya, orang-orang ini semuanya didukung oleh Wu Yu sampai batas tertentu, dan Wu Yu selalu bersikap lunak kepada orang lain, dengan imbalan dan hukuman yang jelas, jadi semua orang senang bekerja untuknya. Namun, sekarang, jangan tinggalkan perusahaan untuk sementara waktu. Saya akan menyediakan akomodasi dan dana untuk Anda. Wu Yu berkata dengan keras. Wakil manajer umum, apa yang sedang Anda lakukan? Tanya karyawan itu. Percayalah padaku, suatu hari nanti, aku akan meminta kalian semua untuk kembali. Wu Yu berdiri di depan orang banyak, mengangkat 3 jari dan mengumpat dengan tegas. Bab 325. Wakil manajer umum, apakah ketua benar-benar meninggal? Seorang karyawan wanita berkata sambil menangis. Ya, ayah saya memang sudah meninggal dunia, dan ketua saat ini adalah Wu Zijian. Wu Yu berkata dengan putus asa, tangannya terkepal erat. Para karyawan ini telah mengikuti mereka begitu lama, tetapi sekarang mereka diusir, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Bagaimana situasi terkini di perusahaan? Wu Yu tiba-tiba bertanya dengan cemas. Beberapa hari yang lalu, hampir semua eksekutif senior di perusahaan itu diganti. Mereka yang datang semuanya adalah keluarga direktur. Mereka sama sekali tidak punya kemampuan. Mereka semua mendapatkan posisi kepemimpinan dengan cara menyanjung orang lain. Mereka juga menyingkirkan orang-orang seperti kami. Kata karyawan laki-laki lainnya dengan marah. Mendengar ini, hati Wu Yu yang tertekan menjadi semakin marah. Demi mengukuhkan kedudukannya sebagai ketua, Wu Zijian tak segan-segan memanfaatkan posisi penting di perusahaan sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan suap, dengan memanfaatkan kerabat, bukan orang-orang berbakat. Meskipun dia bisa mendapatkan suara dari para pemegang saham, dalam jangka panjang, perusahaan akan menjadi lemah dan secara bertahap akan menurun dan kemudian ditelan. Wu Zijian, si bodoh, pasti tidak tahu hal ini, dan anak-anak keluarga Wu yang mencari keuntungan pun tidak tahu, tapi Wu Ke, si rubah tua, pasti tahu, tetapi dia tidak akan pernah mengatakannya. Wu Liang berjalan mengelilingi perusahaan selama setengah hari di pagi hari. Para karyawan mengemasi barang-barang mereka di mana-mana. Melihat karyawan lama yang telah bekerja keras bagi perusahaan dipecat satu persatu, Wu Yu merasakan sakit yang amat dalam di hatinya. Terlebih lagi, para manajer baru itu bahkan tidak menganggapnya serius, sebagai putra kedua keluarga Wu. Jelaslah bahwa mereka mengandalkan otoritas Wu Zijian. Wu Yu melobi para karyawan yang diberhentikan di mana-mana, meminta mereka untuk dikumpulkan dan dipekerjakan di masa mendatang. Ye Shike melihat semua ini. Harus dikatakan bahwa putra kedua keluarga Wu tidak hanya tampan, berbakat, dan pekerja keras, tetapi juga memiliki hubungan interpersonal yang baik.
80 hingga 9 dari 10 karyawan setuju, mungkin lebih karena mereka tidak bersedia dipecat tanpa alasan. Di Hill Hotel, hari sudah malam ketika Wu Yu selesai menangani semuanya. Tuan Wu, Anda akhirnya kembali. Saya sudah lama menunggu Anda. Ye Shikai duduk di ruang konferensi, menunggu kedatangan Wu Yu dengan tenang. Hei, Tuan Ye, mengapa Anda ada di sini? Wu Yu melihat arlojinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya datang ke sini khusus untuk memberi selamat kepada Tuan Wu. Ye Shikai berkata dengan ringan. Grup Wu sedang kacau sekarang. Apa yang bisa mereka ucapkan selamat? Wu Yu menemukan kursi dan duduk. Dengan harga yang sangat murah, Anda telah membuat karyawan kunci di seluruh perusahaan berterima kasih kepada Anda. Bukankah ini memenangkan hati mereka? Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Apa yang dikatakan Tuan Ye memang masuk akal, tapi mereka sudah dipecat sekarang. Wu Yu berkata dengan agak enggan. Waktunya telah tiba, dan saya pikir Wu Zijian akan segera jatuh. Ye Shikai berkata dengan nada meremehkan. Terima kasih, Tuan Ye. Tiba-tiba, Wu Yu berkata dengan emosi. Untuk apa kau mengucapkan terima kasih padaku? Semua hal konyol yang terjadi di keluarga Wu saya sekarang disebabkan oleh pertikaian keluarga. Tuan Ye dan Nona Su, sebagai orang luar, telah banyak membantu saya. Wu Yu sangat berterima kasih. Wu Yu berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada Ye Shikai. Haha, Wu Yu, kamu cukup tampan, jadi tidak perlu menyanjung diri sendiri. Ye Shikai terkekeh. Saya membantu Anda karena Anda dan istri saya adalah mitra. Saya tidak ingin usahanya sia-sia. Sekarang, membantu Anda berarti membantunya. Baiklah, terima kasih banyak. Wu Yu berkata penuh terima kasih, jika kamu membutuhkan bantuan di masa mendatang, jangan ragu untuk datang kepadaku. Aku hanya punya satu permintaan. Saat kau kembali ke tuanmu, teruslah bekerja sama dengan Tianya. Ye Shikai berkata dengan ringan. Itu sudah pasti. Di tengah malam, di jalan, di sudut sebuah warung makan, Wu Ke, yang mengenakan pakaian biasa, memandang sekelilingnya dengan gugup, sambil sesekali memeriksa arlojinya. Meskipun hanya ada satu orang, ada 2 set mangkuk dan sumpit di atas meja. Tepat pukul 7, seorang pria berpakaian hitam melangkah masuk dan berjalan langsung ke arah Wu Ke. Tuan, Anda akhirnya sampai di sini. Ketika Wu Ke melihat orang itu datang, dia buru-buru berdiri dan membantu orang itu menarik kursi. Kenapa? Aku terlambat. Orang yang datang adalah seorang laki-laki dengan suara serak dan mukanya ditutupi kain kasa hitam. Tidak, tentu saja tidak. Akulah yang memberanikan diri untuk mengajakmu keluar. Wu Ke segera tersenyum dan mengambil anggur putih di atas meja dan menuangkan segelas untuk pria itu. Saya tidak tahu apakah kamu sudah memikirkan apa yang saya katakan. Wu Ke tiba-tiba bertanya dengan gugup. Haha, Tuan Wu, ketika saya mendengar rencana Anda, saya harus mengatakan bahwa bahkan saya mulai mengagumi Anda. Setelah berkata demikian, lelaki itu tiba-tiba berhenti sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. Tidak, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Wu Ke melambaikan tangannya dengan cepat, dan kepercayaan dirinya meningkat 3 poin. Kamu terlalu rendah hati. Aku bahkan berpikir kamu sangat mirip denganku. Suara lelaki itu kembali merendah, dan dia mengucapkan kata demi kata, dia kejam dan memiliki mentalitas seorang penjudi. Mentalitas penjudi, bagaimana Anda mengatakannya? Wu Ke bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun keserakahan memang merupakan hal yang bodoh, berpegang teguh pada kebiasaan lama adalah bentuk bunuh diri kronis. Saya pikir Wu Liang adalah orang seperti itu. Dia pikir berperilaku baik akan mengamankan posisinya di kota Hong Kong. Kenyataannya, itu tidak benar. Jadi, saya membantu Anda menyingkirkannya. Bom di pesawat itu juga merenggut nyawa 112 orang tak bersalah. Lelaki itu berkata dengan enteng, lalu menundukkan kepalanya dan berbisik, tapi rencana yang kau ceritakan kepadaku setelah itu sungguh kejam dan tak berperasaan. Tampaknya ada sedikit nada sarkasme dalam nada bicara pria itu, tetapi setelah mendengarnya, Wu Ke tertawa terbahak-bahak. Saya merasa sangat terhormat bisa membuat Lian Mo yang bermartabat berkata bahwa dia kejam dan tak berperasaan. Wu Ke berkata dengan terkejut. Pria di hadapannya adalah pemimpin organisasi roh makam, Lian Mo. Saya tidak tahu apa niat Tuan Lian Mo. Wu Ke berkata dengan ringan. 10% saham keluarga Wu memang sepotong daging yang gemuk. Aku jamin itu. Lian Mo berkata dengan suara dingin. Sebagai organisasi paling misterius di Gangcheng, apa yang dikejar Lian Mo bukan lagi uang atau kekuasaan,
tetapi jaminan yang lebih stabil. Apa yang membuatnya tertarik bekerja sama bukan hanya saham besar keluarga Wu sebesar 10%. Selama mereka memiliki ini, organisasi roh makam akan memiliki identitas putih. Dengan cara ini, mereka dapat berurusan dengan pemerintah Gangcheng. Di sisi lain, Wu Ke juga berjanji akan membantu organisasi dalam semua aspek setelah keberhasilannya. Dengan jaminan Wu Ke, jika organisasi mengambil tindakan lagi, mereka akan seperti ikan di air dan lebih tak kenal takut. Bersambung.